Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, kali ini Allah berikan kita kesempatan untuk belajar bersama kembali, belajar ilmu pengetahuan alam kelas 5 tentang ekosistem. Allah sudah menciptakan bumi seisinya untuk semua makhluk Allah. Maka dari itu kita harus selalu berbuat kebaikan di bumi ini. Nah, kebaikan ini tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Allah sudah menciptakan semua makhluk hidup untuk memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, hari ini kita belajar ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang tunggal. Contohnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya adalah sebuah kolam. Di situ terdapat populasi ikan dan populasi tumbuhan. Selanjutnya, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya yaitu komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air dan air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapat cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling baik hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Kemudian ekosistem air asin. Contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Semoga sampai sini bisa dipahami ya Mas Mbak semuanya. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ekosistem darat. Contohnya ada ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Alhamdulillah, nanti kita bahas satu-satu ya. Semoga Mas dan Mbak semuanya bisa fokus dan nantinya bisa memahami. Tumbuhan pada
ekosistem hujan-hutan tropis ada anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ya, semua ini ada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan. Ulangi ya. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah. Pada musim dingin, taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Selanjutnya, tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ekosistem alami. Selanjutnya kita belajar ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu ada sawah, kemudian kolam, akuarium, ladang, kebun, dan bendungan. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ekosistem alami dan buatan. Semoga mas-mbak semuanya bisa memahami materi ekosistem ini. Ya, Ustazah cukupkan, Ustazah akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.